Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan memulai perkuliahan untuk mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Bagi teman-teman peserta kelas mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah semester 5 Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya. Pada pertemuan pertama kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal pokok dan mendasar yang berkaitan dengan rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah ini merupakan mata kuliah wajib bagi semester 5 mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya. Mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah ini nantinya akan membahas dinamika politik di daerah sekaligus mengkaitkannya dengan kebijakan-kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia. Mata kuliah ini lebih banyak membahas fenomena dan kajian empirik praktik politik lokal seperti pilkada, pembuatan kebijakan politik di level daerah, transparansi, dan juga akuntabilitas. Sementara pada saat yang sama, mahasiswa membangun kemampuan analisa berkaitan implementasi dan juga hambatan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep otonomi daerah. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisa perkembangan pemikiran otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa fenomena politik lokal dan otonomi daerah di Indonesia. Pertemuan perkuliahan kita akan kita laksanakan selama 14 kali pertemuan secara tatap muka dengan 2 kali evaluasi, yakni ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan LMS Brun Universitas Brawijaya ini untuk mengakses berbagai informasi, materi, dan juga video pembelajaran untuk mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah ini. Adapun 9 bahan kajian atau pokok bahasan mata kuliah ini adalah yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang teori politik lokal, yang kedua adalah desentralisasi politik, yang ketiga adalah regulasi otonomi daerah di Indonesia, yang keempat adalah sumber daya ekonomi dalam konteks lokal, yang kelima adalah identitas dalam politik lokal di Indonesia, yang keenam adalah elit, oligarki, dan juga dinasti dalam politik lokal, yang ketujuh adalah pengaturan otonomi khusus Papua dan Aceh, yang kedelapan pemilihan kepala daerah dan demokratisasi lokal, dan yang kesembilan adalah konflik dalam politik lokal. Pada mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah ini, sistem penilaian yang saya berlakukan adalah penugasan individu sebanyak 15%, penugasan kelompok sebanyak 25%, UTS dan juga UAS sama-sama 30%. Untuk bahan pustaka yang bisa kalian gunakan sebagai referensi, ada beberapa yang saya rekomendasikan. Misalnya, buku yang berjudul Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan, Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal yang diterbitkan oleh Polgov UGM Yogyakarta pada tahun 2015, buku dari Edward Aspinall dan Greg Valley tahun 2003 yang berjudul Local Power and Politics in Indonesia, Decentralization and Democratization yang diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, dan juga buku dari Johermansyah Johan 2014 yang berjudul Merajut Otonomi Daerah pada Era Reformasi. Tidak hanya buku-buku tersebut tentunya, teman-teman juga bisa mengakses beberapa jurnal perkuliahan yang bisa kalian akses secara terbuka di beberapa media. Saya kira itu sebagai pengantar dari mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Selebihnya nanti kalian bisa memperoleh banyak materi dan juga referensi dari sistem LMS Universitas Brawijaya atau yang disebut dengan Brun ini. Dari saya kita cukupkan untuk penyampaian rencana pembelajaran semester ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.